Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Nugrahini dari Universitas Terbuka, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 85 789 1718. Kegiatan praktikum kita kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat menggunakan larutan kalium iodida atau menggunakan iodium. Kita mulai ya teman-teman uji praktek kita kali ini. Saya sudah menyediakan beberapa alat dan bahan untuk kita praktekkan mengenai uji karbohidrat. Di antaranya adalah pisang, kemudian apel, lalu nasi, telur rebus, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, kemudian ada biskuit, lalu tepung terigu seujung sendok, gula pasir 1 ujung sendok, kentang 1 iris, kemudian ada larutan kalium iodida atau iodium, kemudian ada alat tulis untuk mencatat hasil dari praktikum. Lalu semua bahan-bahan ini saya tempatkan pada satu buah nampan agar memudahkan saya untuk melakukan praktikum. Selanjutnya, semua bahan-bahan makanan ini akan saya haluskan dengan bantuan satu buah sendok agar memudahkan kita melakukan uji karbohidrat. Kira-kira seperti inilah bahan makanan yang sudah saya hancurkan dengan bantuan sendok tadi teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah akan kita tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan iodium. Yang pertama kita mulai menetesi dari bahan makanan pisang sekitar 2 tetes, kemudian apel, lalu nasi, selanjutnya telur rebus, lalu tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan terakhir adalah kentang. Di sini kita mulai bisa melihat teman-teman bahwa terdapat beberapa perubahan warna larutan iodium yang sudah kita teteskan. Yang paling terlihat adalah nasi, warna iodium yang sebelumnya berwarna merah sudah menjadi ungu kebiruan. Begitu juga dengan kentang, tepung terigu, dan juga biskuit. Baik teman-teman, kita coba lihat satu persatu perubahan warnanya. Untuk pisang mulai berubah menjadi warna biru keunguan. Kemudian apel berubah menjadi kuning atau orange. Lalu nasi berubah menjadi biru tua. Telur berubah menjadi kuning atau agak keorenan. Lalu tahu berubah menjadi kuning. Margarin berubah menjadi kuning atau oranye. Biskuit berubah menjadi biru tua. Kemudian tepung terigu berubah menjadi biru tua. Gula pasir berubah menjadi kuning atau orange. Kemudian kentang berubah warna menjadi biru tua. Berdasarkan hasil pengamatan dari uji praktikum kali ini bahwa tidak semua bahan makanan mengandung karbohidrat dalam bentuk pati atau amilum. Warna biru tua atau biru keunguan yang muncul setelah bahan makanan ditetesi oleh larutan iodium menunjukkan adanya kandungan pati, sedangkan warna kuning atau orange menunjukkan tidak adanya pati. Beberapa bahan makanan seperti pisang, nasi, kemudian ada biskuit, lalu tepung terigu, dan kentang menunjukkan perubahan warna menjadi biru keunguan. Yang berarti bahan-bahan tersebut mengandung pati atau amilum. Pati merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Sementara itu bahan seperti apel, kemudian telur, tahu putih, margarin, dan juga gula pasir menunjukkan warna kuning atau orange.
yang menandakan bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung pati. Namun beberapa di antaranya seperti apel atau tahu masih mengandung karbohidrat sederhana dalam jumlah sedikit, misalnya berupa glukosa atau sukrosa yang tidak bereaksi dengan larutan yodium. Dengan demikian, hasil praktikum menunjukkan bahwa reaksi warna antara larutan dengan bahan makanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kandungan pati dalam bahan tersebut. Bahan yang berasal dari tumbuhan, terutama biji-bijian dan umbi-umbian, umumnya memiliki kandungan pati yang tinggi, sedangkan bahan hewani seperti telur serta bahan berlemak seperti margarin tidak menunjukkan adanya kandungan pati. Nah teman-teman, dari hasil praktikum uji larutan yodium terhadap berbagai bahan makanan dapat disimpulkan bahwa bahan yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru keunguan hingga biru tua mengandung pati atau amilum sebagai salah satu bentuk karbohidrat kompleks. Bahan tersebut umumnya berasal dari tumbuhan seperti pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sebaliknya, bahan yang tidak mengalami perubahan warna atau tetap berwarna kuning atau orange seperti apel, telur putih, tahu, margarin, gula pasir tidak mengandung pati. Namun beberapa di antaranya mungkin mengandung karbohidrat sederhana seperti glukosa atau sukrosa. Demikian hasil larutan uji yodium yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan pati dalam bahan makanan dan menunjukkan bahwa sumber utama pati berasal dari bahan nabati atau tumbuhan. Saya akhiri uji praktikum kali ini. Sampai bertemu di video praktikum selanjutnya. Sampai jumpa.